Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Summa aqulu, kemudian aku berkata, kata Imam Ghazali, wa innama adattu dhalika ala hasabi fahdi wa mablaghi ilmi fi usulihi wa naqsihi. Wa innama hanya saja menghitung oleh aku dzalika akan yang demikian itu 40 kemuliaan yang diberikan kepada hamba-hamba yang taat atas sekira-kira pemahamanku. Menghitung itu mengikuti atas sekira-kira pemahamanku wa mablaghi ilmi dan puncak pengetahuanku. Fi usulihi, pada kurangnya pemahamanku, wa naqsihi, dan kurangnya ilmu. Wa ma'adzalika, dan serta yang demikian sekira-kira pengetahuan dan pemahaman. Faqad ajmaltu wa awjaztu, maka sungguh aku memberikan garis besarnya saja, wa awjaztu, dan meringkas saja oleh aku. Wa dzakartul usula wal jumala, dan menyebutkan oleh aku akan pokok-pokok dan garis-garis besar saja. Walau fassaltu ba'da dzalika lamahtamalahul kitabu, andai sekiranya memperinci oleh aku akan kemuliaan-kemuliaan tersebut, niscaya tidak memuat akan perincian itu oleh kitab ini. Ala tara, tidakkah kau melihat, anni ja'altu mulkal abadi khil'atan wahidatan, bahwa aku yaitu menjadikan oleh aku akan kerajaan yang langgeng, akan satu perhiasan, satu kemuliaan saja. Walau fassaltuha lartafa'at ala arba'ina khil'atan, andai memperinci oleh aku akan kemuliaan mulkul abad, niscaya bertambah atas 40 kemuliaan. Min nuril khuri, daripada cahaya bidadari, wal usuri, dan istana-istana megah surga, wal libasi, dan pakaian-pakaian, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu. Summa kullu naw'in yashtamilu ala tafasila la yuhitu biha illa alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian tiap-tiap macamnya, yaitu mencakup atas perincian-perincian yang tidak meliput dengannya kecuali Tuhan yang Maha Tahu, yang gaib dan yang nampak. Alladzi huwa khaliquha, yang dia yaitu penciptanya, wa malikuha, dan yang memilikinya. Wa ayyu matma'in lana fi ma'rifati dzalika, wa ayyu matma'in, harapan mana bagi kita
pada mengetahui yang demikian itu perincian-perinciannya. Wa Rabbuna, sedangkan adapun Tuhan kita subhanahu wa ta'ala yaqulu, yaitu berfirman, fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak tahu oleh satu jiwa pun akan sesuatu yang disembunyikan bagi mereka daripada penyejuk mata, hal yang menyenangkan. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, khalaqa fiha ma la aynun ra'at, telah mencipta oleh Allah di dalam surga akan sesuatu yang tidaklah mata itu memandang, wala udhunun sami'at, dan tidaklah telinga itu mendengar, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak terlintas di atas hati manusia. Wa innal mufassirina yaquluna fi qawlihi ta'ala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, dan sesungguhnya para ulama tafsir yaitu mengatakan mereka pada tafsir firman Allah Ta'ala, lanafidal bahru, sungguh kering habis oleh air laut, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum bahwa habis oleh kalimat-kalimat firman-firman Tuhan. Inna hadhihi hiyal kalimatul lati yaquluha Allahu li ahlil jannah, sesungguhnya ini adalah kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Allah bagi penghuni surga, fil jannati, di surga, bil lutfi, dengan kelembutan, wal ikrami, dan kemuliaan. Wa ma takunu haluhu hadhihi fa anna nablugu juz'an min alfi juz'in minhu. Wa ma takunu halu hadi, adapun sesuatu yang ada oleh keadaannya yaitu ini, fa anna, maka bagaimana mungkin nablugu, kami dapat sampai juz'an, akan sejuil, min alfi juz'in, dari sejuta juz, minhu, daripadanya, daripada kenikmatan surga. Wa nahnu basyarun, sedangkan kami adalah manusia biasa. Au kaifa yuhitu bihi ilmu makhluqin, atau bagaimana mungkin meliput dengannya oleh pengetahuan seorang makhluk. Kalla, tidak sekali-kali. Bal taqa adatil himam, bahkan tumpul oleh cita-cita. Wa taqasarat tunahul uqulu, dan pendek karena lantarannya oleh akal. Wa haqqa an yakuna dzalika kadzalika, dan nyata bahwa ada oleh yang demikian itu kenikmatan. Kadzalika, seperti demikian itu pendek cita-cita. Wa huwa ata'ul azizil alim, dan itu adalah pemberian Tuhan yang maha agung lagi maha tahu. Ala muqtadul fadlil azim, atas tuntutan atau kehendak anugerah yang agung. Wa hasabil judil qadim, dan sekira-kira kemurahan yang qadim. Ala falyamalil amilun, ketahuilah hendaklah beramal oleh mereka yang beramal. Wal yabdulil mujtahiduna juhdahum lihadal maqlubil adim, hendaklah menuangkan oleh orang yang sungguh-sungguh akan kemampuan mereka bagi ini tuntutan yang agung. Wal ya'lamu anna dzalika kullahu aqallu qalilin fi jambi ma hum ilaihi muhtajun, hendaklah mereka manusia mengetahui
yang beramal dan yang bersungguh-sungguh, anna dzalika, bahwa yang demikian itu amalannya, kullahu seluruhnya, aqallu qalil, yaitu paling sedikitnya dari sesuatu yang sedikit, fi jambi ma'hum ilaihi muhtajun, pada sisi apa-apa yang mereka itu kepadanya, yaitu membutuhkan. Wa iyyahu yatlubun, dan kepadanya mereka mengharapkan. Walahu yatamarratun, walahu yata'arratun, dan baginya mereka mendatangkan diri. Wal ya'lamu annal 'abda la budda lahu fil jumlati min arba'atin, hendaklah mereka tahu bahwa seorang hamba itu tak dapat tidak baginya pada secara garis besar dari 4 perkara. Al-ilmu, pertamanya ilmu, wal amalu, keduanya amal, wal ikhlasu, ketiganya ikhlas, wal khawfu, keempatnya takut. Faya'lamu awalan at-tariqa, maka mengetahui oleh si hamba pada mula-mula akan jalan. Wa illa, kalau tidak tahu jalan, fahuwa a'ma, maka dia si hamba yaitu buta. Sumaya malu bil ilmi, kemudian ia mengamalkan dengan ilmu. Wa illa, kalau tidak diamalin, fahuwa mahjubun, maka dia hamba yaitu hamba yang tertindingi daripada cita-cita. Sumaya khulisul amal, kemudian mengikhlaskan ia akan amal. Wa illa, kalau tidak ikhlas, bahwa maghrun, maka si hamba itu maghrun, yaitu hamba yang merugi. Summa la yazalu yakhafu wa yahdharu minal afati, kemudian tidak henti-henti hamba yaitu takut dan takut dari segala malapetaka. Ila an yajidal amanah, sampai bahwa mendapatkan dia akan keamanan. Wa illa fahuwa maghrur, kalau tidak takut maka dia hamba yaitu terpedaya. Walaqad sadaqa dhunnuni haitsu qala, demi sungguhnya benarlah oleh Dhunnun al-Misri sekira-kira ia berkata, al-khalqu kulluhu mauta, makhluk itu semuanya mati, illa ulama, kecuali ulama. Wal ulama kulluhum niyamun, ulama itu semuanya tidur, illa al-amilin, kecuali yang mengamalkan ilmu. Wal amiluna kulluhum mughtarrun, yang mengamalkan ilmu semuanya itu terpedaya, illa al-mukhlisin, kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna kulluhum ala khatarin mabini, yang ikhlas itu seluruhnya yaitu di atas ketakutan yang agung. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mau diatamin malam ini ya? Hah? Atamin? Oh segini aja. Oh ya baik. Luar biasa. Baik, baik. Iya. Sampai ke baik. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kata Imam Ghazali, bila mana seorang hamba itu patuh dan nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maulah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, maka saya melihat ada 40 kemuliaan yang dipersiapkan bagi mereka yang taat, 20 di dunia dan 20 di akhirat. Pada akhirnya kata Imam Ghazali, saya hitung ini ya mengikuti pemahaman yang saya dapat, ilmu yang saya punya dari keterbatasan yang ada. Kalau tidak begitu, kalau mau diperinci benar-benar, waduh,
ngomongin kemuliaan yang diberikan bagi mereka yang taat, kudu berjilid-jilid nerangin. Kata Imam Ghazali, kitab ini enggak cukup untuk memuat. Bagaimana mungkin bila kemudian satu aja yang ke-39 dibilangin di antara keistimewaan bagi yang taat dapetin mulkul abad, kerajaan yang langgeng. Di dalamnya ada ngomongin bidadari, kudu diterangin dulu. Di dalamnya ada ngomongin istana-istana megah surga, kudu dijelasin luasnya berapa, bagaimana terbuatnya, panjang. Di dalamnya ada pakaian-pakaian dan masih banyak. Dan masing-masing itu perlu diperinci dengan detil yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang hamba yang diberi ilmu terbatas? Coba nih kalau nggak percaya, kata Imam Ghazali, Allah berfirman dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Satu jiwa pun enggak tahu apa yang Allah sudah sediakan, yang diumpetin, yang enggak dibilangin, yang paling ngenakin ahli surga. Banyak yang Allah kagak bilangin. Berarti sebetulnya bukan 40 ini dari satu doang nih, isinya banyak. Belum lagi Nabi bersabda, Allah cipta di surga tuh hal-hal yang mata kita di jagat ini belum pernah lihat. Apa tuh terakhir? Yang kuping kita belum pernah dengar, hati belum pernah kepikiran, di otak kita ada di surga. Itu pun diterang. Ketika mentafsiri para ulama tafsir tentang surat Kahfi, Wallahu kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jita bi mislihi madada. Apa itu firman-firman Tuhan yang sampai laut kering belum habis juga? Yaitu kata ulama tafsir adalah firman-firman Allah kepada penghuni surga di surga. Bagaimana Allah bakal ngobrol dengan ahli surga, itu perlu ditulis. Ini baru satu. Bila satu aja ke-39 mulkul abad, luasnya kayak begitu perlu dipapari. Bagaimana mungkin mencapai satu dari sekian juta kenikmatan yang Allah berikan di surga, sementara kita manusia makhluk terbatas, pengetahuannya terbatas. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Kita nggak ada ilmu kecuali Allah kasih, dan ilmu yang Allah kasih dikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bagaimana mungkin ilmu seorang makhluk akan menjangkau itu? Mana mungkin? Mana mungkin? Biar kita punya cita-cita setinggi langit, akan lemah pada akhirnya. Biar kata akal kita cerdas, akan mentok pada akhirnya. Bagaimana mungkin akan mengomentari anugerah dari Allah kepada orang-orang yang taat? Bagaimana mungkin akal akan menjangkau tentang kenikmatan-kenikmatan akhirat yang sulit dijangkau oleh akal? Itu baru satu. Bagaimana yang lain? Ini mau global aja, 40 ini global aja. Pada akhirnya hendaknya orang-orang pada gemar beribadah. Hendaklah berjibaku, pala jadi kaki, kaki jadi pala, untuk mengejar impian 40 kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang taat. Kejar ini. Tapi perlu diketahui, untuk supaya kita hidup sukses di dunia dan di akhirat, bagaimana kita supaya bisa menapaki 7 tahapan menuju surganya Allah. Minhajul Abidin. Ada 7 tanjakan.
yang pada akhirnya dari mulai tanjakan ilmu sampai tanjakan taubat, pada akhirnya kalau kita serius pengen bahagia dunia dan akhirat, seorang hamba Allah tidak boleh melepaskan 4 perkara. Kalau pengen singkat, siapa orang yang pengen sukses di dunia, pengen sukses di akhirat, kuncinya ada 4. 4 ini nggak boleh hilang. 4. Kalau pengen sukses, yang pertama ilmu. Ini kunci. Jadi yang pertama, jalan dulu menuju Allah. Bagaimana biar dapetin surga? Bagaimana biar dapat ridho Allah? Bagaimana biar sukses? Yang pertama, pondasinya kudu ilmu. Ngaji. Orang ngaji bakal melek. Orang yang kagak ngaji buta. Orang yang gak ngaji percis kayak orang buta. Disuruh loncat walaupun kagak ada selokan. Dibilang gak usah loncat, enggak loncat, padahal ada selokan. Begitulah, dikata A. Ada yang bilang B. Berubah. Orang yang gak ada ilmu. Begitu. Tergantung siapa yang mewarnai. Begitu, diwarnai. Begitu, itulah orang bodoh. Maka orang yang tidak ada ilmu laksana orang buta yang jalan, dia bakal mentok mulu perjalanannya dan penuh dengan stres. Orang di dunia yang stres karena dia buta pengetahuan. Mau diibaratkan seperti orang mati. Orang yang nggak ada ilmu kayak orang mati berjalan di muka bumi. Hanya bedanya ada nyawa, maka disebut bangkai yang berjalan. Orang yang nggak mau ngaji sama dengan bangkai yang berjalan, yang nggak mau ngaji. Maka ilmu adalah fondasi pertama. Ini 4 ini nih dijabarin tuh oleh Habib Zain bin Ibrahim tersebut, namanya Manhajus Sabi. Ada 5. Ini 4-nya ini tambah warak. Begitu, ini usul Thariqah Sadaqah Alawi, komplit semua. Ini kalau mau dijabarin ilmu, bagaimana kita kudu ngaji, di majelis mana, ilmu apa, prioritasnya bagaimana, panjang. Tapi kita nggak mau kesana-sana, nggak tamat kita. Kalau saya mau terangin panjangnya, terus saja Manhajus Sawi. Itu penjabaran ilmu, cukup tuh berlebar-lebar, puluhan lembar. Jadi saya tidak mau terangin panjang. Pokoknya kudu ngaji. Kalau pengen sukses dunia akhirat, rumusnya kudu ngaji. Nggak bisa kalau orang nggak ngaji. Kudu ngaji. Ini rumus. Guru teknis. Guru boleh mati. Guru boleh ganti. Ngaji mesti terus. Ngaji. Nggak bisa kalau orang nggak ngaji. Nggak bisa. Nggak ada ahli surga yang bodoh-bodoh. Benar. Ahli surga tuh nggak ada yang bodoh. Kudu ngaji. Jangan kita nggak ngaji. Begitu. Jangan sampai megangnya kuda, pion, luncur, benteng, itu sih bukan ngaji, ngatur biji. Dikata ngaji, mengatur biji. Jadi udah dimainin mulu, dimakan kagak. Makan itu aja jagoan lah
Begitu ngaji, ini rumus hidup. Nggak bisa kalau nggak ngaji, nggak bisa ngaji. Yang benar niatnya, ngajinya yang. Kalau nggak benar ya, begitu. Oleh nggak rusak majelis. Ngaji itu satu. Dengan ngaji kita banyak pengetahuan, tahu jalan. Orang melek, oh bisa dijamah kosong toh. Begitu. Gara-gara apa? Ngaji. Oh, Jumat sama Asar bisa jamak takdim. Oh, ngaji. Orang ngaji itu bisa. Kalau dia ngaji. Itu satu. Kalau pengen susah nggak bisa. Kalau nggak ada itu, udah ngaji. Ngaji jangan. Ngaji. Dan ngaji ini 3 pokok. Tauhid, fikih, tasawuf. 3 ini pokok. Datang aja di majlisan di sana ngaji fikih, aja kok fikih. Di sana ngaji tauhid, datang. Di sana ngaji tasawuf, datang. Udah ini aja. Kalau ngaji, yang lain-lain nggak usah yang goyang-goyang. Begitu. Kalau ditanya sama temannya, enggak ngaji hadis Pak, gua puyeng mikirin hadas. Gua puyeng mikirin hadas ini belum beres-beres yang bisa najis. Ntar hadis ini dulu nih gua fikih tauhid tasawuf. Fikih tauhid tasawuf. Karena ini yang bikin orang selamat. Ngaji ini dulu biar benar. Ini dulu. Karena ini pondasi. Nggak bisa tanpa pondasi, nggak bisa. Ilmu. Belajar. Sesudah kita tahu tahapan berikutnya, ini nyusul. Nggak bisa kalau nggak nyusul. Ini ningkat ini. Nggak bakalan ada tingkat 2 kalau nggak ada tingkat 1. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa. Ini pahami. Yang kedua, sesudah tahu jalan, amali, ilmu. 2, pengamalan. Amal. Ada pertanyaan begini. Ada orang rajin ibadah, udah sholat rajin banget, ruku sujud udah masya Allah. Itu dari Isya baru-baru kelar salam adzan subuh, sholat. Tapi enggak ngaji. Ada orang ngaji, tapi enggak juga ngerjain ibadah. Ngaji doang. Tinggian mana? Hah? Tinggian mana? Hah? Kagak ada yang tinggi. Kagak ada. Saya tanya lagi. Ada orang sopan, akhlaknya masuk. Dikit-dikit permisi itu sopan, tapi nggak sholat, sopan akhlaknya baik, tapi ada orang sholat banyak, tapi judes. Tinggian mana? Enggak ada yang tinggi. Buat tinggian dia enggak bisa. Al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Ada orang sopan, tutur katanya baik, tapi nggak sholat. Ada orang sholat rajin tapi judes. Tinggian mana? Kenapa nggak ada
Hah? Tinggian mana? Hah? Ada orang sopan, enggak sholat. Ada orang sholat tapi judes. Tinggian mana? Tinggian mana? Hah? Tinggian judes. Tinggian judes. Enggak ada yang tinggi. Saya lebih menghormati kepada yang punya adab dibanding yang punya ilmu. Itu kalimat benar, pemahamannya salah. Adab itu di atas ilmu. Ini di atas. Ini adab. Ini ilmu. Ini adab. Adab. Adab itu di atas. Kalau orang punya sopan santun berarti punya ilmu. Ini mana dia tingginya? Orang Allah aja dilanggar. Tuhan yang ngasih nyawa dia aja sholat kagak. Lebih hormat sama dia kalau nggak sholat. Sopan orangnya ngiri. Tapi sopan kagak ada. Mau Allah aja kagak sopan yang ngasih nyawa ke dia. Dari mana dia sopan? Pura-pura. Adab itu di atas ilmu. Kalau orang punya adab berarti bukan adab di samping. Adab di samping, ini adab ini. Enggak, adab di atas. Adab itu pengamalan. Kalau ada orang ngamalin berarti ini kebalikan. Ini tingkatan dasar guru, ngaji baru ngamalin, baru kalau ada orang ngamalin enggak ada ilmu, bukan ngamalin. Hah? Ini enggak ada ilmunya, nungging doang. Enggak bisa. Pengamalan itu harus berangkat dari ilmu. Kata Imam Ghazali, wal ya'lamu annal 'abda la buddalahu fil jumlati min arba'. Seorang hamba kalau pengen sukses di dunia di akhirat 4 kunci. 1 ngaji, kudu punya ilmu ngaji. Nggak bisa habis ngaji baru naik apa? Ngamalin ini kudu hasil ngaji. Kalau kata mau ngaji, mau ngamalin apa yang diamalin? Begitu, nggak bisa. Ada orang makanya sering muncul menggugat Allah. Tuhan bagaimana sih? Gue udah tahajud nih. Udah lebih dari 10 rakaat saban malam, ngapa hidup gua susah? Tuhan udah kayak karyawan dia yang dia bisa maki-maki. Bener ibadahnya. Jangan salahin Allah telah memberi, salahin kita telah ada. Bener nggak kita ada? Sholatnya kita kerjakan bener nggak? Jangan pikir tahajud mau rajin, tapi subuh kagak dikerjain. Enggak paham ilmu, mana prioritas, mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana sunnah muakkad, mana sunnah. Harus tahu. Kalau enggak bakal repot. Kita punya ibu, kita punya bini. Kita punya ibu, kita punya bini. Ibu ketemu kita udah lama. Ketemu ibu kita udah lama. Dari sejak lahir, berarti di perutnya ada. Sejak kita di kandungan, kita udah bergaul sama ibu. Ibu kita udah baik sama kita, nyebokin kita, nyekolahin kita. Hampir kebunnya dijual,
sampai ngawinin kita, sampai buat lahiran kita, ngutang juga ke ibu. Berinteraksinya dengan kita udah lama. Bini kita, kapan kita ketemu bini? Kapan? Kapan kita ketemu bini? Hah? Hah? Kapan kita ketemu bini? Hah? Ketika kita udah sukses. Ketika kita udah, kalau kita tidur di kolong jembatan, mau nggak dia? Mau nggak? Hah? Jadi bini kita mau nggak? Lah kagak mau. Jadi kapan kita ketemu ibu? Sebelum apa-apa ada prioritas. Itu yang video-videoin bini yang belum ibunya. Agak ada makhluknya habis. Beberapa cicilan. Begitu cicilan mulu kalau ibunya minta duit. Tapi kalau baru cewek doang, kan mas harus habis. Siap aja. Belum juga jadi bini. Gitu. Mana orang yang ngaji juga lah. Lah ibu dia prioritas. Begitu temukan bininya mulu. Maka ada cerita Alqamah kan begini. Karena apa ini? Ilmu penamalan ini ada urutannya, ada urutannya. Ada urutannya. Begitu, ada urutannya. Ada. Nggak bisa kalau nggak ada urutan, nggak bisa. Jadi pengamalan itu harus berangkat dari, kalau nggak ada ilmu kana habaan mansur, ibadahnya dianggap kagak ibadah. Begitu. Makanya ketika Nabi ditanya waktu Isra Mi'raj Nabi, kan dilihatin neraka, iya. Yang terbanyak ahli neraka itu orang yang gimana? Kata Nabi, faraitu aksara ahlihal kufur. Saya lihat 90% yang masuk neraka itu orang miskin. Nah ini kalau yang miskin. Ahli neraka. Nabi yang masuk neraka itu orang miskin. Sahabat juga melotot, gua miskin neraka. Ada yang berani nanya, miskin apa Nabi? Miskin ilmu, nggak mau ngaji, ibadah mau rajin, ngaji orang. Begitu, suruh ngaji susah banget. Tapi kalau ada tahlilan aja, boleh kalau 3 rame banget. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Gitu. Itu ngaji susah. Dipikir ibadah tuh gampang. Orang ibadah itu susah. Udah ngerti dulu sholat, ya Allah. Udah ngomongin toharoh, dulu ngomongin air, ngomongin wadah-wadah, ngomongin wudu, ngomongin mandi, ngomongin tayammum, ngomongin ngilangin najis, rapi, baru ngomong syarat sholat yang lain. Untuk aurat itu banyak, belum rukun sholat, belum batal sholat, banyak, nggak asal. Kalau nggak ada ilmu, sedekah dekat, zakat nggak mau, sedekah mau dekat, padahal zakat yang wajib. Kalau dia dagang, hitung dulu, udah senisab apa belum, udah zakat dulu karena ini yang wajib. Tapi habisi sedekah. Kan ada tuh. Ada sholat tahajud. Siapa yang disuruh sholat tahajud? Lah yang udah beres yang wajib-wajibnya. Yang wajibnya belum beres. Ya gimana? Ini karena nggak ada ilmu. Ujungnya disalin Allah, Senin Kamis rajin. Ramadan atau di foto-foto tuh banyak tuh apa? Ini kagak nemu. Ujungnya lain Allah. Udah puasa. Mati geni. 40 hari. Belum nembus juga, belum nembus. Waduh,
nyalain Allah. Ini harus ada ilmu, harus ada ilmu. Jadi pengamalan enggak ada. Yang disebut orang ibadah kalau enggak ada ilmu. Lihat orang umroh bayar 1 juta, entar kalau udah pulang ngangsur 5 tahun. Udah nggak apa-apa, yang penting lo bayar 1 juta umroh. Gitu. Nanti selesai umroh 9 hari, lo nyicil ngangsur. Akhirnya pulang dari umroh, padahal Nabi bilang al-umratu ilal umrati tanfil faqr. Umroh itu menolak kesusahan hidup, tambah subur. Tapi gua umroh tambah susah, jangan anggap pakai ilmu. Begitu, pakai ngutang, nyicil baru 9 hari di Mekah nangis depan Ka'bah. Tuhan, Ka'bah kan mustajab. Gue udah doa di depan Ka'bah. Tuhan, jalanmu salah. Lo injak-injak Quran. Kan udah gua tulisin di Quran, walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilaihi sabila. Kan udah gua tulis yang mampu kemari. Ngapa lo injak Quran? Lu cuma lihat Ka'bah, bukan ibadah. Ibadah harus dasar ilmu. Pulang 9 hari dapat gelar mabek. Gelarnya mabek. Kapan dulunya? 4 tahun lagi belum lunas. Lah kredit motor aja BPKB-nya kapan dikasih? Kalau udah lunas berapa tahun? Iya 4 tahun. Kalau udah 4 tahun baru belum lunas. Begitu. Gelarnya apa? Kenapa tambah susah? Nggak pakai ilmu. Ibadah itu butuh ilmu. Kalau nggak ada duit jangan paksa. Ini ibadah repot. Ibadah, tapi teman kita tawarin emang dia pedagang. Orang dagang begitu, tiket angus, benar? Begitu itu urusan dia. Itu angus. Biar kita nggak puyeng hidup. Harus dasar ilmu. Baru ada nggak bisa. Begitu itu mau listrik dapat nyolong, listriknya malam tahajud pakai lampunya dapat nyolong buatnya. Ada beganyaran, wudhu pakai air dapat nyolong lagi, nyedok. Bagaimana mau ketemu? Emang semuanya harus ada ilmu, baru aman. Ilmu tuh elang dulu baru mim. Kalau udah ada mim dulu baru lam. Amal sama ilmu hurufnya sama. Ilmu itu pohon, amal itu buah. Yang dinikmati apa? Buah. Yang dipuji pohon. Yang dinikmati ibadah. Tapi yang dipuji ilmu. Kalau nggak ada ilmu, ya nggak bisa ibadah. Ibadah nggak ada kalau nggak ada ilmu. Maka ngaji jangan terserah, guru boleh mati, boleh kan mati. Jangan nggak ngaji kan. Jangan nggak ngaji. Repot orang nggak ngaji.
Saqapatir hamun al-fadirham, duit 1000 bisa ngalahin orang yang sedekah jutaan. Asal punya ilmu, semuanya ilmu. Bikin sayur asem aja perlu ilmu. Bikin sayur asem tak perlu kudu, ya Allah malah diterima. Karena bukan bikinnya, kudu ada ilmu, nggak bisa. Maka ilmu dulu sebagai fondasi atau tingkat pertama, lantai dasar. Udah lantai dasar, naikin apa? Amal. Maka ada orang ibadah rajin nggak ngaji, ada orang ngaji nggak ibadah, nggak ada yang tinggi. Orang baru ini dasar, kalaupun mau tinggi tinggiannya ngaji, karena dia udah punya dasar. Begitu. Ada orang sholat rajin judes, ada orang sopan nggak sholat. Kalau mau diadu masih tinggian yang sholat yang judes. Kenapa? Udah ada menjalankan perintah Allah, tinggal adab yang perlu. Tapi dia sopan, kelihatannya doang. Tuhan aja dikibulin, apalagi kita. Bisa aja dia masuk gorong-gorong pada di dunia salah, bisa aja, bisa aja, bisa. Itu bisa. Begitu. Bisa yang kayak begitu. Jadi kalau ada ini, ada ini, nih, gua udah siapin calon yang mirip ini, orang gua, ini orang gua juga. Punya ilmu, begitu. Orangnya aja orang gua, begitu. Ya kayak begitu. Ilmu, perlu ilmu. Kedua amal. Ilmu ini ibadah, jadi ibadah. Jadi nggak perlu banyak. Jadi ngaji itu nggak perlu banyak. Yang perlu banyak pengamalannya. Ngaji perlu banyak. Orang kita dengan baca sholawat aja nggak bakal bisa kalau nggak ada ilmu. Nggak ada. Udah ada ilmunya aja perlu ditunjang oleh pengamalan. Karena nggak ada. Begitu. Semuanya nggak bisa. Terus aja. Ilmu apa aja asal istiqomah penuh buat. Sudah puasa Senin Kamis tahunan mesti ada manfaatnya. Tapi jangan sehari ya. Nggak ketemu kalau sehari. Tahunan. Sampai saudara lupa. Sampai udah gak ngarepin. Baca sholawat aja, udah gak ngarepin, pengen duit kagak, udah. Yang penting gue mau baca sholawat aja, itu baru bakal ketemu segala macam. Begitu. Tapi kalau baru secangkuran pengen dapat air, baru juga secangkuran pengen dapat air, mana nemu terus. Nanti kalau sudah dalam, udah gak bikin terasa. Begitu. Karena memang udah nyumber sedikit. Udah ketemu dalam. Kalau belum ketemu dalamnya jangan berhenti. Ya begitu. Udah ngamalin, nggak cukup. Udah ada. Ikhlasnya ada. Adab itu fawqal ilmi, iya fawqal ilmi, fawqal amal. Kudu ikhlas. Ibadah itu muatannya kudu benar, kudu ikhlas. Ikhlas itu kategorinya adab. Makanya al-adab fawqal ilmi, kata Syaikhul Qadir Jilani. Saya lebih hormat sama yang punya adab dibanding yang punya ilmu. Kalau orang yang ngerti, kata bahasa orang Sunda, atau buku. Kalau punya ilmu, punya adab berarti dua kelebihannya. Satu kelebihan ilmu, satu lagi kelebihan adab. Kalau yang satu cuma satu kelebihan, yaitu ilmu doang, adab nggak ada begitu. Bukan maknanya Syaikhul Qadir lebih hormat sama orang sopan, orang nggak sholat. Dari mana? Itu tafsiran kamu. Itu nggak ada di tafsiran kalamnya Syekh. Nggak begitu. Karena ini tingkatnya.
amal ada. Begitu ikhlas ada, ikhlas kudu ikhlas dengan tingkatan ikhlas dari terendah menengah sampai tertingginya. Kalau ini pengen sukses nggak bisa. Kalau pengen sukses kudu ikhlas. Kalau dia ikhlas belum juga untuk sukses, kudu ada khauf, takut. Kalau orang nggak ngaji buta, kalau ngaji doang kagak diamali tertutup, buntu. Kalau ngaji doang ngamalin juga tapi kagak ikhlas, rugi. Rugi. Begitu. Jadi ilmu, amal, ikhlas. 3 enggak, harus tetap tinggi. Khauf, takut. Makanya kata Nabi, an-nasu halqa, an-nasu kulluhum halqa illal alimu. Kata Nabi, orang itu bakal celaka, gagal, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu bisa gagal, kecuali yang ngamalin. 2, yang ngamalin bisa gagal, kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas bisa gagal, kecuali takut. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Kudu takut. Nggak bisa. Khauf terakhir, takut. Makanya kalau ditanya tentang nasab, bagaimana nasab? Gue lagi bingung mikirin nasib, takut. Sebentar, kalau surga gue puyeng. Khauf, takut paling tingginya orang. Makanya kenapa Nabi sholat sampai kakinya bengkak? Ya takut kurang bersyukur. Itu takut, udah paling tinggi. Takut itu paling tinggi. Takut. Namanya manajemen resiko. Namanya dalam ilmu keuangan, manajemen. Ini bagaimana kalau gagal? Sehingga kesombong dengan keikhlasan. Ada khauf. Begitu, ada khauf. Sampai kapan tuh takut? Sampai kakinya injak di bumi surga baru aman. Begitu. Baru aman. Karena itu kata Zunnun al-Misri, al-khalqu kulluhum mauta. Orang itu semuanya pada mati. Ada orang punya nyawa tapi dipandang oleh para ulama mati. Padahal punya nyawa, bangkai yang berjalan. Kecuali kalau orang ngaji. Maka orang yang kagak ngaji itu bangkai yang berjalan di muka bumi. Ada kepala, ada nyawa, tapi di mata agama bangkai karena nggak ngaji. Mayat hidup. Bangkai yang berjalan tuh mayat hidup. Maka orang itu jadi mayat hidup. Kecuali kalau pengen nggak disebut mayat, ngaji. Kata Zunnun al-Misri, ngaji. Orang ngaji itu bakalan hidup. Jadi ahli surga itu orang yang hidup. Kenapa? Karena ada ilmu ibadah. Bukan baca kitab mah enggak fardu ain. Saudara enggak baca kitab, ngaji.
paham, ngerti, baca kitab enggak wajib, enggak fardu ain. Kalau fardu ain dosa kita. Kalau nggak bisa baca kitab, semuanya enggak. Ngaji, mau kitab mau banyak, Melayu enggak apa-apa. Habib Usman ngarang tuh sifat 20 dari satu anak ada bisa. Ayo enggak apa-apa, ngaji. Bukan beli bukunya doang, ngaji. Kalau buku doang bisa, ya Allah, terjemah udah banyak terjemah, tapi nggak ngerti juga. Quran diterjemah udah, gurunya udah pintar semua kan udah terjemah. Tapi yang enggak, kudu ngaji, talaki ngaji. Kalau nggak ngaji disebut mayat hidup. Ngaji, jadi kita hidup, jadi manusia hidup. Kudu ngaji. Jangan nggak ngaji kita. Surga itu isinya orang hidup, karena orang ngaji. Orang dulu rukunan dia ngaji, apa kayak? Yang penting ngaji. Ini kudu ngaji. Wal ulama kulluhum niya. Orang yang ngaji itu tidur, artinya udah hidup, bukan mayat, tapi udah hidup tidur. Orang tidur tuh orang hidup. Orang tidur tuh orang hidup, orang mati. Hidup dan tidur. Dan itu bisa disebut kerja. Oh, di Betawi begitu. Ya Allah, kami ini kerjaannya tidur. Jadi tidur juga kerja. Ternyata itu begitu. Dikasih. Kerjaannya tidur. Berarti tidur juga. Apa kerjaanmu? Tidur. Maka orang yang ngaji ini orang hidup tapi tidur. Kapan meleknya? Kalau diamalin. Kalau diamalin baru hidup melek. Kalau enggak ngaji namanya mayat hidup. Tulis di rumahnya. Lo mayat hidup. Kalau lo kagak ngaji. Dari Nabi Donald Misri. Begitu. Biar kita ngukur diri kita di mayat kok. Enggak sih goda hidup. Tidur kagak. Ada orang hidup tidur, yaitu orang yang ngaji. Enggak ada. Orang yang ngamalin bisa tertipu. Yang udah ngamalin bisa ketipu, kecuali kalau ikhlas. Orang yang ikhlas masih bisa gagal, kecuali harus terus-terusan takut, manajemen resiko, sehingga nggak sombong, nggak dengki, nggak ngiri, nggak riya, takut ibadah kita nggak diterima. Begitu. Dan ini adalah hal pokok dalam hidup. Tadinya mau dihatamin, kata ayah jangan segini aja buat pertemuan mendatang. Insya Allah, moga panjang umur siapa lagi tamat kita. Insya Allah.